kembali ya dengan Mama Heni. Nah, kita kali ini akan belajar masih melanjutkan pembelajaran tematik, tetapi kali ini kita akan mempelajari di tematik tema 1 sub tema yang kedua, pembelajaran yang pertama sampai ketiga ya. Mem yakin kalian sudah belajar dari semalam ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana kalian sudah siap untuk belajar. Tentunya siap ya. Dan jangan lupa setiap mau belajar kalian harus berdoa. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan belajar subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang hewan-hewan khas di Asia Tenggara. Nah, ini berbicara dalam pelajaran IPS. Ya. Hewan-hewan khas di Asia Tenggara itu contohnya, misalnya di Indonesia, itu ada badak bercula 1 dan komodo. Yang Malaysia itu contohnya ada harimau Malaya. Di Singapura ada kadal air. Di Brunei Darussalam ada bekantan. Dan di Thailand ada gajah Asia. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara. Gajah putih merupakan hewan endemik di Thailand, sehingga negara Thailand mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Nah, mungkin kalau kalian sudah pernah pergi ya ke Thailand, pasti kalian souvenirnya apa? Souvenirnya kaos yang bergambar gajah. Nah, itu ciri khas dari Thailand. Gajah putih itu dianggap sebagai hewan suci umat Buddha Thai. Karena apa? Karena gajah putih itu merupakan kendaraan Siddhartha Gautama pada saat bertapa untuk mendapatkan wahyu. Ya, jadi gajah putih itu di Thailand dianggap sebagai hewan suci. Yang berikutnya, jalak Bali. Jalak Bali itu merupakan burung endemik Pulau Bali. Namanya saja sudah jalak Bali, berarti dia dari Bali. Dan merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, karena banyak sekali ya hewan yang dilindungi di Indonesia. Masih berbicara tentang hewan, kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Tetapi kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, masih tentang hewan ya. Pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan berkembang biak itu untuk apa sih? Nah, hewan berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan dan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah ya tentunya. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan itu? Cara perkembangbiakan hewan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ini sudah kalian pelajari di kelas 5, jadi tinggal diulang ya. Nah, sekarang contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar itu apa saja? Ya, ayam, bebek, burung, angsa, ikan, katak ya, itu antara lain itu. Terus, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Contohnya apa? Sapi, kucing, kambing, singa ya. Dan masih banyak lagi ya, kalian pasti bisa menyebutkannya. Yang berikutnya, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Contohnya apa? Yang pertama adalah kadal. Terus ada juga ikan pari, ular, bunglon ya, itu secara ovovivipar. Nah, pada perkembangbiakan secara ovipar, sel telur dari hewan betina itu dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan.
Dan pembuahannya itu dapat terjadi di dalam tubuh atau internal dan bisa juga di luar tubuh atau eksternal. Pada perkembangbiakan secara vivipar, itu sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, sekarang dari dunia hewan kita beralih ke kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Berarti kita beralih lagi ke pembelajaran kita dalam pelajaran IPS ya, masih tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Singkatan apakah ASEAN itu? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, di sini akan menjelaskan beberapa kegiatan ekonomi di beberapa negara ASEAN saja ya, karena nanti untuk negara-negara berikutnya ada di pembahasan tema yang berikutnya. Yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah Malaysia. Malaysia, mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Hasil pertanian utamanya karet, beras, kelapa sawit. Nah, Malaysia itu merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia ya. Hasil tambangnya ada timah, besi, minyak, bauksit. Hasil industrinya ada elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan juga rotan. Tadi di negara Malaysia. Ya, kita akan beralih ke negara Thailand. Mata pencaharian penduduknya yaitu bertani. Hasil pertaniannya beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami dan kelapa. Nah, hasil tambangnya ada antimonium, timah, besi dan mangan. Hasil industrinya elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar, sehingga Thailand itu dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Sekarang kita beralih ke Filipina. Mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Hasil pertaniannya ada rami, ada kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambangnya kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, seng, dan besi. Hasil industrinya bangunan, elektronik, mebel, komputer, dan alat pelayaran. Singapura, sumber pendapatan penduduknya yang utama itu berasal dari ekspor hasil industri, jasa keuangan, dan juga perdagangan. Hasil pertaniannya buah-buahan dan anggrek. Hasil industrinya elektronik, bahan kimia, keuangan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Sekarang kita beralih ke Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu merupakan negara pengekspor minyak dan gas. Jadi, sumber penghasilan yang utama itu adalah tambang minyak dan gas bumi. Hasil pertaniannya apa? Hasil pertaniannya karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Hasil tambangnya sudah pasti ya, minyak dan gas alam. Hasil industrinya minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, dan juga bahan-bahan bangunan. Nah, itu tadi adalah hanya beberapa negara saja ya untuk kegiatan ekonomi ya. Nah, sekarang kita akan berbicara masih di ASEAN, yaitu tentang kerjasama ASEAN. Jadi beberapa pabrik yang didirikan ASEAN itu apa saja?
Ya, kita akan pelajari beberapa pabrik yang didirikan ASEAN. Itu antara lain, yang pertama, pabrik pupuk di Aceh. Namanya Aceh ASEAN Fertilizer atau disingkat AAF. Yang kedua, pabrik Abu Soda. Pabrik Abu Soda itu di Thailand. Yang ketiga, pabrik urea itu ada di Malaysia. Yang keempat, industri tembaga itu ada di Filipina. Dan yang berikutnya, PT Pupuk Sriwijaya itu ada di Palembang. Palembang itu negara Indonesia. ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area yang biasa kita singkat dengan AFTA. Ya, kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas. Jadi kita harus benar-benar bisa bersaing ya di antara negara-negara ASEAN. Jangan mau kalah ya, kalian sebagai penerus-penerusnya nantinya ya. Oke, yang berikutnya, AFTA itu sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Ya, jadi jangan sampai kita kalah daya saingnya dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Oke, kalau tadi di pembelajaran yang pertama tadi kita juga mempelajari tentang hewan-hewan ya. Nah, pada pembelajaran yang kedua ada salah satu sila dari kelima Pancasila itu ada yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keberapakah itu? Iya, pinter. Sila keempat, yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Nah, sekarang nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu dilakukan dengan cara musyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, sekarang apa saja makna dari sila keempat? Makna dari sila keempat adalah yang A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Itu sudah pasti ya. Yang B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Orang lain harus mengikuti kita, itu tidak boleh. Yang C, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Seperti contohnya apa? Kalau kita memilih ketua kelas ya, kita adakan musyawarah untuk mengambil keputusan siapa yang akan dijadikan ketua kelas, seperti itu. Yang D, musyawarah sampai mencapai kata mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan. Jadi kalau bermusyawarah itu kita tidak boleh saling ngotot, adu pendapat, tidak boleh ya. Harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang E, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Kalau kita berlaku benar, kita berlaku adil, bijaksana, pasti kehidupan kita akan aman, adil, dan sejahtera. Yang ketiga sekarang, contoh-contoh sikap atau perilaku yang bagaimanakah yang mencerminkan sila keempat? Ya, antara lain, yang A, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum presiden atau pemilihan pilkada ya, tetapi itu khusus untuk yang sudah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Ya antara lain usia sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Itu yang boleh memilih ya. Yang keempat,
tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Mem ya. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi kita dimanapun kita sedang melakukan musyawarah, kita harus menghormati dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang berikutnya, yaitu contoh sikap yang berikutnya, menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah. Jadi kita harus menerima ya, dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya, kerjasama untuk mempertanggungjawabkan keputusan bersama. Nah, apa yang sudah diputuskan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap yang berikutnya, menghargai perbedaan pendapat ya. Kita harus menghargai perbedaan pendapat antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Kita tidak boleh berdebat yang sampai menimbulkan pertengkaran, itu tidak boleh ya. Karena tadi sudah dijelaskan kita harus menyelesaikan musyawarah itu dengan kekeluargaan. Dan contoh sikap yang selanjutnya yaitu adalah mengembangkan sikap demokratis. Nah, sekarang kita beralih lagi masih berbicara tentang hewan ya. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi. Nah, apa ciri-ciri hewan ovipar? Ciri-ciri hewan ovipar antara lain, yang pertama, mengerami telurnya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang keempat, tidak menyusui anaknya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana ciri-ciri hewan vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar, yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, yang keempat pada umumnya menyusui, sehingga pada ciri hewan vivipar ini bisa disebut sebagai hewan mamalia karena dia menyusui anak-anaknya. Yang kelima, keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Nah, sekarang ciri-ciri hewan ovovivipar. Apa saja cirinya? Yang pertama yaitu embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Yang kedua, ketika embrio menjadi individu baru, telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri hewan berdasarkan pengelompokannya ya. Ada vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar perkembangbiakan hewan. Kalian bisa lihat. Ada ovipar, ada vivipar, dan ada juga ovovivipar. Dan di situ ada contoh-contoh hewan-hewannya ya. Kalian bisa pahami juga melalui gambar ini. Nah, itulah tadi penjelasan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembelajaran kita pada kali ini yang membahas masih di tema 1 ya, tematik tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama sampai ke 3. Nah, kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, tentunya masih dengan Mem Heni yang akan membahas masih di tematik tema 1 ya nanti ya. Kita akan bertemu kembali. Jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian. Bye-bye.